Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena kasih dan kebaikan-Mu atas kami. Terima kasih untuk berkat dan perlindungan Tuhan di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Dan terima kasih untuk berkat kesehatan, kekuatan dan segala yang baik yang Tuhan berikan kepada kami. Di waktu yang indah ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan suara kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, dan buatlah kami mengerti, semakin mengenal akan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Yesaya 26 ayat yang ke-12. Tertulis demikian, Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca kitab Nabi Yesaya, kita akan menemukan bahwa sebagian dari kitab Nabi Yesaya berisi nubuatan tentang penghakiman dan penghukuman Tuhan atas bangsa Israel dan atas semua bangsa di bumi. Tujuan dari penghukuman dan penghakiman itu adalah agar setiap orang sadar dan bertobat. Kekerasan hati dan pemberontakan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Perlu kita mengerti, saudara, bahwa tujuan dari setiap teguran Tuhan adalah untuk menuntun semua orang kepada pertobatan dan agar setiap orang hidup dalam kebenaran. Di bagian pasal ini terdapat janji pemulihan atas umat Tuhan. Pada akhirnya, Tuhan akan menunjukkan belas kasihan dan kemurahan-Nya. Dan bersamaan dengan itu, umat Tuhan akan menyadari akan campur tangan Tuhan dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka memuji Tuhan dan bersyukur kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini mempunyai pesan bagi kita semua. Terlebih khusus di saat seperti sekarang ini, kita menjadi lebih mengerti akan makna dan kebenaran dalam ayat ini. Yang pertama adalah, Tuhan punya rencana yang baik buat kita. Dalam ayat ini tertulis, Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Bangsa Israel sempat mengalami masa-masa di mana mereka lupa akan otoritas Tuhan dalam hidup mereka. Mereka merasa diri hebat dan aman karena diri mereka sendiri. Bahkan mereka melupakan Tuhan dan menyembah berhala-berhala. Namun saudara, setelah mereka dihancurkan oleh bangsa Babel dan Persia, barulah mereka menyadari akan kekuasaan Tuhan atas mereka. Dalam keadaan seperti itu, mereka kembali kepada kesadaran iman mereka dan mengerti bahwa sebenarnya Tuhan mempunyai rencana yang baik, yaitu rencana damai sejahtera atas hidup mereka. Dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang kedua, saudara, Tuhan turut bekerja bersama kita. Dalam Yesaya 26 ayat yang ke-12 tertulis, Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Di sini kita mengerti bahwa Tuhan turut bekerja bersama dengan kita. Bahkan bukan sekedar turut bekerja, tapi Tuhanlah yang mengerjakan semua pekerjaan yang kita lakukan. Sebab keterampilan dan keahlian yang kita miliki, kepandaian kita, semuanya karena Tuhan. Tubuh kita bisa bergerak untuk bekerja, semua karena Tuhan. Dalam segala perkara, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dan damai sejahtera bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bagian akhir dari pasal 26 ini, yaitu di ayat 20 dan 21, terdapat ajakan untuk bersembunyi selama penghukuman Tuhan berlangsung. Mari kita responi, saudara, firman Tuhan ini.
Biarlah waktu-waktu yang ada ini kita gunakan untuk hidup benar dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau selama ini kita masih hidup dalam dosa, mari bertobat saudara. Tinggalkan semua dosa dan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan hiduplah seturut kehendak firman Tuhan. Tetaplah lakukan tanggung jawab kita, studi, usaha, pekerjaan dan pelayanan, dan semua tanggung jawab kita. Dan bersamaan dengan itu, berjaga-jagalah selalu dan berdoa, serta ikuti tuntunan Tuhan. Sekali lagi saudara, mari kita ingat bahwa Tuhan punya rencana yang baik atas kita semua, dan Tuhan turut bekerja dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan, yang kembali mengajarkan kami bahwa Engkau punya rencana yang baik atas kami, yaitu rencana damai sejahtera, bukan kecelakaan, tapi rencana hari depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan untuk janji kebenaran firman-Mu. Di saat situasi sekarang ini, situasi keadaan dunia yang terkadang membuat kami cemas, tapi kami percaya akan janji kebenaran firman-Mu. Engkau punya rencana yang baik atas setiap kami, dan Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Engkau memberkati setiap pekerjaan kami. Engkau menolong kami dalam setiap karya, pekerjaan, tugas tanggung jawab kami. Terima kasih ya Tuhan. Daripada-Mu-lah ya Tuhan sumber segalanya. Engkau yang mengangkat kami, Engkau yang memberkati kami, Engkau yang membuat kami berhasil, Engkau yang senantiasa menolong kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, supaya kami selalu lebih lagi mengasihi Tuhan, semakin mengasihi, dan semakin hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Di sepanjang hari ini kami mohon pimpinan Tuhan. Sertai kami dalam setiap aktivitas kami. Berkati ya Tuhan segala pekerjaan kami. Dan biarlah dalam semuanya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.